Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian. Kita akan membahas pada siang hari ini tentang dasar dan perilaku kelompok dan tim. Tujuan daripada proses pembelajaran kita siang hari ini adalah bahwa kita mampu untuk menjelaskan definisi dari kelompok dan tim, serta berbagai jenis kelompok dan tim. Kalau kita lihat rekan-rekan semuanya, kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling tergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan kelompok ini sebetulnya ada dua jenis, yaitu kelompok yang bersifat formal dan juga ada kelompok yang bersifat non-formal. Untuk kelompok yang formal, ini adalah suatu kelompok yang ditetapkan, yang didefinisikan oleh satu struktur organisasi. Sedangkan kelompok yang bersifat informal adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Misalnya, ada kelompok-kelompok yang terlihat sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk semacam kontak sosial begitu. Kita akan melihat juga perbedaan antara kelompok dan tim ya. Saya sedikit ingin menjelaskan tentang perbedaan antara kelompok dan tim. Untuk kelompok, itu kalau kita lihat kelompok kerja misalkan, itu mereka dari sisi tujuannya adalah untuk saling berbagi informasi. Lalu untuk sinerginya, tipologi sinerginya mereka bersifat netral, sedangkan untuk akuntabilitasnya mereka individual secara acak begitu dan lebih variasi. Sedangkan untuk tim, kalau kita lihat dari 4 kategori tadi, tujuan, sinergi, akuntabilitas, dan keterampilan, kalau tim, itu mereka kerjanya kolektif. Mereka bekerja secara kolektif, mereka juga secara sinergi mereka itu adalah bersifat positif, mereka individual memang, tetapi yang membedakan dengan kelompok, mereka itu lebih ke mutual. Mutual ini adalah ada saling saling memberikan gitu ya, mutual benefit gitu ya. Lalu ada sifat saling melengkapi di sini dari sisi keterampilannya. Untuk kelompok itu berinteraksi dari berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim, mereka bekerja untuk menghasilkan satu sinergi yang positif melalui upaya-upaya yang terkoordinasi. Ya. Untuk alasan mengapa orang membentuk satu kelompok, memang dalam satu pembentukan kelompok itu selalu didasarkan pada kesamaan-kesamaan, lalu juga terkait dengan keunikan-keunikan, lalu juga tentang status maupun penurunan yang tidak pasti begitu. Kita akan membahas di sini selanjutnya, rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, bagaimana kita mampu menjelaskan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja sebuah tim. Kalau tadi kita sudah membedakan antara kelompok dan tim, maka kita perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari sebuah tim. Tim kerja itu menghasilkan sinergi positif melalui upaya-upaya yang saling terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Ini asumsi yang mendasari tim kerja ya. Kalau bekerja sendiri hasilnya misalkan 1, tetapi kalau bekerja bersama tim hasilnya bisa 2, 4, 6 sampai lebih berlipat begitu. Hasilnya berlipat. Jadi ketika upaya individu itu menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut, maka di situ disebut sebagai tim karena ada sinergi positif yang dilakukan dalam upaya-upaya yang terkoordinasi. Berikutnya juga, tim kerja ini merupakan bagian dari kelompok kerja, tim yang dibangun untuk kemanfaatan. Tadi kalau sebelumnya latar belakang orang membentuk kelompok itu adalah mutual, nah di sini ada
prinsip simbiosis pada interaksi antar anggotanya, artinya satu dengan yang lain itu saling memberikan kontribusi, saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Dan penggunaan tim secara ekstensif dapat menciptakan potensial bagi organisasi, bermanfaat bagi organisasi untuk menghasilkan lebih banyak output dengan tidak menambahkan input. Jadi lebih kepada berorientasi kepada hasil atau capaian. Usahanya menjadi kecil tetapi capaiannya besar. Sedangkan hal yang sifatnya potensial ini tidak terdapat hal yang sifatnya instan untuk memastikan pencapaian sinergi yang positif. Kalau kita membaca dalam satu studi tentang the increasing dominance of teams in production of knowledge, disebutkan di sana, teams now produce the exceptionally high impact research even where that distinctions was once the domain of solo authors. Jadi kurang lebih kalau kita terjemahkan di sini, tim sekarang ini menghasilkan sesuatu yang sifatnya high impact research atau menghasilkan dampak penelitian yang sangat tinggi. Sekalipun atau bahkan di mana mereka memberikan jarak kepada domain atau wilayah yang dikerjakan oleh pengarang secara sendirian. Itu. Jadi penelitian-penelitian tentang kinerja tim ini sekarang menjadi satu penelitian yang menarik karena pada hakikatnya tadi kita sudah membahas sebelumnya tentang tim yang ada sinergi positif, ada upaya-upaya yang terkoordinasi, lalu ada level kinerja yang dihasilkan lebih besar daripada kalau dikerjakan sendirian, lalu juga ada kebermanfaat yang sifatnya simbiosis pada interaksi-interaksi antar anggota, bahkan juga ada menciptakan output yang lebih besar dan memberikan pencapaian dalam sinergi yang lebih positif. Dalam definisi sebelumnya, ini melengkapi definisi sebelumnya, bahwa tim adalah dua atau beberapa orang yang berinteraksi bersama-sama dalam kesalingan untuk sebuah tujuan yang akan dicapai. Nah, seringkali ada istilah begini ya, rekan-rekan semua, tim, together everybody, achieve more. Jadi, bersama setiap orang akan mencapai capaian yang lebih tinggi, ya, lebih daripada kalau bekerja sendiri. Untuk memahami proses terbentuknya tim di sini, maka proses menjadi penting dalam terbentuknya sebuah tim. Ya. Proses terbentuknya sebuah tim. Tim yang efektif akan memulai dengan menganalisa misi daripada tim itu sendiri. Ya. Lalu mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai misi tersebut dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tim. Jadi ini tim yang efektif, rekan-rekan. Jadi dia mulai menganalisa misinya. Misi adalah cara untuk mencapai visi ya, dari sebuah tim. Lalu ketika misi itu dianalisis, lalu dikembangkanlah tujuan-tujuan untuk mencapai misi tersebut. Dan menciptakan strategi-strateginya, how to, untuk mencapai tujuan itu. Lalu tim yang secara konsisten mengerjakan dengan lebih baik, ini harus menetapkan makna yang jelas dari apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Termasuk di situ adalah mengusahakan tipe tujuan yang sama. Ini menjadi bagian yang penting untuk membentuk seluruh pekerja pada suatu tim. Ya. Faktor-faktor yang menentukan dalam proses terbentuknya sebuah tim adalah di sini ada beberapa hal ya. Faktor-faktor yang menentukan apakah tim ini dapat berhasil atau tidak, saya kira adalah melihat sumber daya manusia apakah memadai atau tidak, bahwa setiap tim ini merupakan bagian dari sistem organisasi yang lebih luas, dan setiap tim bekerja bergantung pada sumber daya dari kelompoknya, gitu ya. Termasuk juga bagaimana kepemimpinan dan strukturnya, iklim kepercayaannya, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian imbalan pada tim tersebut.
Terkait dengan tujuan tadi, saya ingin kembali menjelaskan tentang reflektivitas ya, dan tujuan yang spesifik. Reflektivitas ini adalah bagaimana tim mencerminkan dan menyesuaikan dengan rencana induk mereka ketika dibutuhkan. Sama ya, seperti kata reflektif itu berarti bercermin, berarti tim ini apakah tim ini mencerminkan dan menyesuaikan dengan rencana induknya tadi. Rencana induk adalah rencana di mana mereka melihat visi dan misi untuk dicapai ya, untuk dicapai dan strategi untuk dicapai dengan rencana induk itu ketika dibutuhkan. Lalu suatu tim ini harus memiliki rencana yang baik ya. Jikalau kita merencanakan dengan baik, sebuah tim direncanakan dengan baik, maka tim itu akan dapat menyesuaikan diri ketika kondisi menyerukannya atau memaksanya. Misalkan ya situasi berubah, timnya punya rencana-rencana yang baik untuk menyesuaikan. Jadi tentunya ini tidak rigid atau kaku begitu ya. Lalu tujuan yang spesifik membantu tim untuk menerjemahkan tujuan umum ke dalam tujuan yang dapat diukur dan realistis. Ya semakin tujuan itu sifatnya semakin umum, semakin luas, ya pasti semakin sulit untuk dicapai. Tapi kalau semakin spesifik ya dan tentunya itu juga dapat diukur, maka itu akan bisa lebih mudah untuk dicapai begitu. Tujuan yang sifatnya spesifik membantu untuk mencapai tujuan dan dapat lebih mudah diukur. Untuk memfasilitasi tujuan itu juga perlu komunikasi yang jelas ya. Mereka mempertahankan fokus pada perolehan hasil yang sifatnya maksimal. Nah, bagaimana suatu ukuran keberhasilan sebuah tim ya? Bagaimana ukuran keberhasilan sebuah tim di sini? Terkait dengan keberhasilan satu tim ya, tim berhasil memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat berhasil. Jadi harus ada semacam ya secara ini confident gitu ya, ada confident gitu, ada keyakinan bahwa tim itu akan berhasil atau bisa mencapai apa yang mereka impikan atau mereka wujudkan, ingin wujudkan. Lalu terkait dengan tim yang berhasil akan termotivasi lebih keras lagi. Ya, itu ada sesuatu yang mereka challenge dari diri mereka untuk supaya mereka bisa termotivasi dan tingkatan motivasi memang begitu. Ketika orang bisa mencapai dalam sebuah pencapaian, maka pencapaian itu akan memotivasi untuk pencapaian berikutnya yang lebih tinggi. Ya. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teori motivasi ya. Lalu berikutnya tentang meningkatkan keterampilan teknik dan antar anggota akan mengembangkan kepercayaan dari tim ini. Untuk memahami tentang manfaat positif dari tim dan biaya yang ditanggung oleh organisasi karena pembentukan tim, serta mengelola tim agar efektif, maka perlu dilakukan beberapa tindakan atau langkah-langkah, yaitu harus ada pemilihan di sini ya, pemilihan termasuk merekrut para pemain. Ini kayak kalau pelatih itu atau manajer dalam pertandingan sepak bola atau tim, itu biasanya orang-orang yang memiliki keahlian untuk menjadi para pemain tim yang efektif. Akan dipilih siapa berperan di mana, sebagai apa, dan ketika merekrut para anggota tim, ini perlu dipastikan bahwa para kandidat yang akan direkrut itu dapat memenuhi ya peranan tim mereka sejalan dengan persyaratan teknisnya. Nah, persyaratan teknis berarti orangnya harus punya kompetensi di bagian itu, di bidang itu. Lalu yang kedua, terkait dengan pelatihan. Pertama pemilihan, kedua pelatihan. Nah, pelatihan ini menciptakan para pemain tim. Menciptakan para pemain tim di sini adalah bahwa para pengamat atau para ahli pelatihan itu melakukan pelatihan yang memungkinkan para pekerja untuk mengalami kepuasan yang diberikan melalui kerja tim. Ya.
Dan pelatihan-pelatihan ini sebetulnya memberikan kapasitas, ya, capacity building untuk supaya mereka dapat bisa melakukan dan mereka puas dengan pekerjaan timnya. Lalu juga terkait dengan pemberian imbalan dan menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Sistem pemberian imbalan organisasi ini harus dikerjakan ulang untuk mendorong usaha bekerja sama dan bukannya justru saling berkompetisi, ya. Jadi seperti promosi, kenaikan gaji, dan bentuk-bentuk penghargaan lainnya harus diberikan kepada para individu yang telah bekerja dengan efektif sebagai para anggota tim dengan melatih para kolega yang baru. Jadi ada regenerasi juga di sana. Berbagi informasi dan membantu menyelesaikan konflik dalam tim dan termasuk menguasai keterampilan baru yang dibutuhkan. Untuk bagian yang akhir, saya ingin memberikan sebuah kuis atau pertanyaan rekan-rekan semua. What's your experience with teamwork? Apa yang menjadi pengalaman Anda? Apakah Anda pernah punya pengalaman terkait dengan tim? Entahkah ini tim belajar, tim tugas kelompok, atau tim Anda beraktivitas? Apakah Anda punya pengalaman terkait dengan tim? Lalu berikutnya pertanyaannya adalah, in what ways did it make the outcome of the project more successful than it would have been had you undertaken the project by yourself? Jadi, dalam berbagai macam cara, ketika kita melakukan sesuatu yang menghasilkan project yang lebih berhasil daripada kita mengerjakannya sendiri. Jadi pertanyaan kuis yang pertama itu, coba teman-teman ceritakan pengalaman di mana teman-teman membuat sebuah tim dan tim itu bekerja dengan sangat baik, ya, memenuhi kriteria-kriteria tadi yang saya sebutkan, termasuk pemilihan anggota tim, pelatihan anggota tim, pencapaian anggota tim, gitu ya, yang membuat hasilnya lebih baik daripada kalau kita bekerja sendiri. Silakan sharekan pengalaman itu. Lalu yang kedua adalah pilihlah aspek-aspek yang mana yang kita kerjakan dalam satu proses itu yang kita temukan yang tidak umum, yang atau membutuhkan satu perjuangan untuk beradaptasi, untuk membentuk tim yang baik. Kalau ada aspek-aspek yang mungkin tidak familiar atau tambahan daripada apa yang dijelaskan tadi. Itu rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk partisipasinya telah mengikuti sesi pembelajaran ini. Tetap semangat ketika kita menjadi sebuah tim, artinya di situ kita belajar untuk berelasi dengan orang lain di sekitar kita untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif dan dengan cara bersinergi. Sekian dari saya, salam sehat, tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.